Terima kasih kami ucapkan. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Hadirin, tamu undangan yang berbahagia. Yang kami hormati Bapak Profesor Insinyur Denny Manungga, MSc PhD, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana, dan juga selaku tim penguji kami di beberapa ujian yang sudah kami lampaui. Yang kami hormati Bapak Dr. Irwan Sembiring, ST MKom, yang juga selaku Dewan Penguji, sekaligus selaku Kaprodi Doktoral Ilmu Komputer di DIK Universitas Kristen Satya Wacana. Yang kami hormati promotor saya, Profesor Hindrianto Dwi Purnomo PhD, yang pada pagi hari ini hadir dan mewakili sekaligus kopromotor Bapak Dr. Surya Satria Trihandaru, yang pada kesempatan pagi hari ini izin dan kami sempat bertemu tadi di ruang lobby. Yang kami hormati juga jajaran dosen kami yang pada pagi hari ini hadir. Sidang semua atau sidang di acara yudisium pada pagi hari ini, Prof. Kristoko, Prof. Budi, terima kasih untuk hadirannya, dan tidak lupa yang kami hormati para tamu undangan dari berbagai instansi, rekan, sejawat, keluarga yang sudah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Izin pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin saya tidak sefluent ibu-ibu ini yang sudah menyiapkan, mungkin tadi malam judulnya orasi ilmiah ya Pak Andi. Izin untuk menyampaikan laporan atau apa yang sudah kami kerjakan selama menempuh doktoral di UKSW ini. Ya, kami mengambil judul model deep learning untuk prediksi indeks DST berdasarkan parameter angin matahari dan pengaruhnya pada beberapa wilayah di Indonesia. Ya. Nah, kami sampaikan terlebih dahulu sebagai luaran dari selama kami studi telah menerbitkan 2 publikasi proceeding. Ya. Yang pertama adalah Proceeding International Conference of Computer Informatics dengan judul DST Index Prediction Using LSTM Machine Learning. Dan proceeding yang kedua berikutnya adalah berjudul Bisekan the Deep Learning Model from the Bisection Mechanism and Neural Network for Time Series Cases. Ini merupakan baseline penelitian kami untuk mendapatkan value atau novelty dengan analisa yang lebih lanjut. Ya. Sehingga berikutnya, ini adalah publikasi ilmiah yang ketiga, terbit di jurnal Q1 Modeling Earth System and Environment dengan penerbit Springer, ya, berjudul Weather Prediction at Equatorial Regions Based on DST Index and Solar Wind Using a Deep Learning. Ini merupakan model prediksi untuk DST yang dengan menggunakan model pembelajaran deep learning dengan model yang kami propose nanti ya big section, kemudian bisa memberikan hasil luaran yang luar biasa menurut saya. Kemudian yang berikutnya, luaran yang terakhir itu adalah jurnal, publikasi ilmiah yang
sedang proses terbit nggih di jurnal kedua, yaitu Journal of Astrophysics and Astronomy, berjudul Forecasting Horizon DST Index based on solar wind data using deep learning and generative artificial intelligence. Yeah. Mungkin hadirin atau yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini menjadi hal yang baru gitu ya, berdasarkan latar belakang saya sebagai yang pernah belajar di Universitas Gadjah Mada dengan minat astrofisika. Jadi kami mencoba untuk mengaplikasikan atau menelaah lebih jauh. Berikutnya, nih tentang tema tentang angin matahari. Dari saya mengajukan proposal di tahun awal-awal, ya. Alhamdulillah bertahan gitu ya, sampai kemudian menemukan sesuatu objek atau tema yang bisa dikerjakan hingga selesai di program doktoral ini. Ya, jadi ini Bapak Ibu gambaran yang melatar belakangi untuk mengambil topik atau tema bahwa hubungan yang terjadi di skala astrofisik itu bukanlah hal yang mudah ya, atau sebetulnya adalah hal yang kompleks ya. Hubungan itu jadi ada dua buah objek gitu ya, di mana kita bisa menempatkan, ada dua buah objek yaitu bumi dan matahari. Terus kemudian kita berada pada kondisi matahari yang diselubungi oleh atmosfer, sementara setiap saat matahari ini memberikan bombardir material yang cukup cepat ya, kecepatan angin matahari ini, dan hal ini tidak terfikirkan atau tidak pernah mendapatkan perhatian tentang efek ataupun dampak bagi cuaca di atmosfer kita. Oke. Monggo berikutnya. Nah ini sejauh ini para peneliti atau para ilmuwan itu sangat getol isu tentang, apalagi terkait dengan isu tentang perubahan cuaca dan iklim yang sangat terasa oleh kita akhir-akhir ini gitu ya. Nah, berangkat dari sini pekerjaan utama itu adalah tentang prediksi ya, prediksi cuaca. Nah, berangkat dari konsep bahwa metode prediksi yang paling mutakhir itu adalah dengan numerical weather prediction atau prediksi cuaca secara numerik atau dengan menggunakan numerik. Dan NWP ini adalah berbasiskan pendekatan fisika ya, dengan menggunakan persamaan Newton ya, yang mengakomodasi hukum kekekalan massa, energi dan juga momentum, plus persamaan termodinamika, dan ini untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi atmosfer kita. Jadi ada dua kondisi ya, atmosfer di permukaan dan juga atmosfer di luar angkasa sana. Ini memunculkan apakah ada pengaruh ya antara cuaca di antariksa dengan cuaca di permukaan kita ya. Jadi secara numeris metode prediksi cuaca ini meskipun mutakhir tetap ada kelemahan ya Bapak Ibu semuanya, itu terkait dengan kondisi yang persamaan yang nonlinear, terus kemudian masih bersifat chaotic dan multiskala dia untuk prediksi yang temporal, terus kemudian ada hal-hal yang bersifat noise atau gangguan itu belum bisa diakomodir dengan bagus ya. Next berikutnya. Baik. Nah,
maka dibutuhkan sebuah kerangka bahwa untuk mengakomodasi kejadian-kejadian secara dinamis di atmosfer, maka tidak cukup ya bahwa kita memperlakukan atmosfer kita itu dengan sistem fluida yang biasa, gitu ya. Karena memang kondisi bumi kita selain dikungkung oleh medan kemagnetan, gitu ya, terus kemudian matahari, gitu ya, kejadian-kejadian yang ditimbulkan atau di generate dari kejadian di luar angkasa sana itu merupakan jenis fluida yang bermuatan, gitu ya. Jadi kita namakan plasma, ya. Nah, kemudian inilah yang menjadi pokok bahasan dalam persamaan magnetohydrodynamics dalam menggambarkan kondisi dinamika dari alam, terutama atmosfer yang ada di luar sana dengan di permukaan. Ya. Next berikutnya. Baik. Nah, sejauh ini para peneliti masih berupa dugaan, ya. Dugaan apakah ada hubungan antara pengaruh yang ditimbulkan oleh angin matahari dengan cuaca yang ada di permukaan kita, ya, di lapisan troposfer, yaitu sekitar 12-18 km dari permukaan bumi. Nah, anggap gangguan atau bentuk pengaruh dari cuaca antariksa itu adalah epsilon. Ya, selama ini dengan numerical weather prediction, ya, tidak pernah mencantumkan secara eksplisit tentang E ini dalam penyelesaian numerical weather prediction, gitu ya. Dan untuk penyelesaiannya itu adalah persamaan diferensial order 2 atau ke atas, gitu ya, dan secara teknik computerized dan juga penyelesaian itu sangatlah sulit, gitu ya, sulit dan sensitif ketika ada gangguan-gangguan, ya. Maka dibutuhkan solusi deep learning, ya, yang bisa untuk menyelesaikan kondisi atau keadaan dengan perubahan atau dinamika yang cukup cepat, sementara banyak parameter-parameter yang mungkin belum bisa digambarkan secara fisis dengan persamaan-persamaan secara fisika dan matematis yang lebih rigid, ya. Ya, berikutnya. Udah 5 menit Pak Andi. Mohon izin lanjut, ya. Semoga tidak bosan. Baik, ini maka kami mempropos model, ya, untuk mengakomodasi kesulitan-kesulitan model prediksi dengan numerical weather prediction itu, yaitu dengan metode atau prinsip kerja biseksi. Kami mempropos model dissection artificial neural network atau disingkat BISECAN, ya. BISECAN ini lumayan stabil, menghasilkan prediksi-prediksi yang tidak kalah memberikan nilai prediksi kualitas model prediksi yang bagus, gitu ya. Dan kami sudah melakukan perbandingan atau benchmark dengan bidirection encoder robust of transformer, ya, BERT. Kemudian model transformer lain Roberta, model deep learning juga LSTM, GRU, dan juga model GAN serta NARMAX, ya. Ini kami bandingkan dengan beberapa model itu, dan ini yang kami tulis atau kami publikasikan di jurnal G2 tadi, nggih. Oke, berikutnya. Baik. Nah, sebetulnya apa sih kuncinya? Kenapa kita bisa beberapa kali di sidang itu bagaimana Anda begitu percaya diri bahwa ada hubungan, ya, atau telekoneksi antara cuaca di luar angkasa dengan cuaca di permukaan bumi? Ini clue-nya, ya. Ada disturbance storm time index, atau DST ini sebetulnya adalah alat indeks
ukuran yang sudah diformulasikan, ya, sudah dikalkulasi atau dihitung dengan menggunakan perangkat yang canggih. Ini diukur dengan menggunakan piranti-piranti dengan satelit yang asana, ya. Kemudian untuk mengukur apa? Untuk mengukur kekuatan badai geomagnetik, ya, badai geomagnetik. Badai geomagnetik ini secara 11 tahun itu punya siklus, nggih. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca berita terkait adanya potensi ketika badai geomagnetik itu pada saat siklus naik gitu ya, dan siklus reda gitu. Nah, indikator terjadinya kerusakan yang berada di ekuatorial itu kita kuantifikasi dengan data DST index ini, ya, untuk mengetahui sejauh mana aktivitas geomagnetik itu menjalar atau bisa mempengaruhi kondisi di bumi, ya. Berikutnya, ya. Nah, ini yang menghubungkan nanti bahwa hipotesis kami dalam penelitian, aktivitas geomagnetik mungkin memiliki hubungan yang temporal terhadap variabel cuaca, dan variabel cuaca itu suhu, kelembaban, curah hujan, dan kecepatan angin. Nanti ketika kita analisa dengan secara statistik ada hubungan, ya, dengan metode korelasi, terus kemudian apakah diuji juga dengan uji tes Granger, ya, kausalitas. Kemudian kita akan mendapatkan sebuah pola gitu ya, pola bahwa kejadian parameter-parameter yang ada di luar angkasa akan berpengaruh dengan cuaca yang ada di Indonesia atau cuaca di wilayah yang kita periksa. Ya, berikutnya. Baik, inilah framework penelitiannya, kita mempunyai data, terus kemudian setelah dilakukan preposisi dan analisis dengan uji gitu ya, terus kemudian kita memprediksi DST index itu dengan model bisekan yang kita propose. Baik, berikutnya. Nah, ini dataset yang kita ambil tadi adalah parameter yang ada dari angin matahari, terus kemudian untuk cuaca kita mengambil data dari BMKG di 7 wilayah ekuatorial di Indonesia. Oke. Ada di Batam, Padang Panjang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak, Samarinda, serta Ternate. Di seputar garis khatulistiwa. Berikutnya. Oke. Dan ini untuk hasil penelitian. Yang penting atau yang terutama adalah bahwa model yang kita propose bisekan dan juga bisection transformer memberikan performa unggul untuk data deret waktu, ya. Kemudian muncul bahwa faktor dominan yang mempengaruhi besar, yang sangat berpengaruh besar dalam prediksi cuaca itu adalah densitas dan juga medan magnet angin matahari. Dan dari semua uji kami mendapatkan nilai R² itu mendekati 1 ya, di beberapa wilayah kecuali untuk di daerah Pekanbaru. Oke. Selanjutnya, dan terakhir ya, untuk kesimpulan, kami masih melihat bahwa numerical weather prediction dengan berbasis persamaan fisika atmosfer mempunyai kelemahan. Kemudian secara magnetodinamik juga belum bisa untuk mengakomodir gangguan kecil, ya. Kemudian perlu metode deep learning, ya, untuk mengatasi hal tersebut, dan kami sudah mengujinya ya, dengan metode bisekan dan bisection transformer. Kemudian dari DST index ini kita memperoleh
DST Index yang merupakan representasi dari aktivitas geomagnetik ini, dan kemudian dari analisis Granger kita bisa mendapatkan hubungan statistiknya. Ya. Kemudian DST tidak memprediksi cuaca secara langsung, tetapi dapat menjadi indikator temporal variabel atmosfer. Ya. Terakhir, apa yang sudah kami lakukan ini menjadi batu pijakan ya, untuk pengamatan atau prediksi cuaca dengan menggunakan model deep learning. Masih bisa sangat memungkinkan untuk integrasi dengan ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu astrofisika, ya, dan ini menjadi peluang baru dalam penelitian hubungan cuaca antariksa dan cuaca di permukaan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait hasil laporan studi. Ya. Terakhir, izin untuk menyampaikan pesan dan kesan